menjadi karyawan atau employee di sebuah perusahaan negeri atau swasta yang gajinya diatur dan waktu kerjanya juga diatur. Nah, ini cara yang pertama jadi employee. Yang kedua adalah self-employee. Di sini sebagai profesional, contohnya artis, pengacara, dokter misalnya buka praktek sendiri dan waktunya dia ngatur sendiri. Semakin banyak waktu yang ditukarkan, semakin banyak uang yang didapatkan. Self-employee. Jadi employee dan self-employee ini sama-sama menukarkan waktu untuk mendapatkan uang. Nah, beda dengan business owner dan investor. Business owner dan investor tidak perlu menukarkan waktunya. Kenapa? Karena business owner ini menggunakan sistem atau aset yang suatu saat nanti Bapak Ibu ketika memiliki sebuah aset, Bapak Ibu tidak perlu bekerja lagi. Aset ini akan menghasilkan penghasilan terus-menerus untuk Anda. Contoh misalnya hotel ini. Saya yakin pemilik hotel ini sudah menerima income setiap bulan ya. Income bersih itulah sebuah aset. Atau banyak lagi bikin supermarket, bikin bisnis-bisnis yang tidak harus ada Anda di dalamnya. Sudah ada karyawan yang mengurus, bisnisnya sudah berjalan sendiri. Terus ada investor ini membuat uang bekerja untuk kita supaya bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Misalnya Bapak Ibu investasi di sektor aset seperti saham, obligasi, reksadana. Bapak Ibu investasi di unit di CAR ini juga termasuk Anda sebagai investor, ya, di mana uang Anda akan dikelola dan menghasilkan uang lebih banyak lagi. Di sini di business owner dan investor ini tidak perlu membatalkan waktu kita. Kita memiliki pihak ketiga yang namanya aset atau uang itu sendiri untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Ya, nah berarti Bapak Ibu untuk memiliki sebuah aset, Bapak Ibu harus berada di kuadran kanan ini, ya, harus menjadi seorang pebisnis, entrepreneur. Kalau kita hanya sekedar menjadi seorang karyawan, kita hanya membatalkan waktu kita untuk dapatkan uang. Dan tidak selamanya kita bisa menukarkan waktu kita. Suatu saat nanti Bapak Ibu pasti akan dipecat oleh perusahaan. Ya, walaupun Anda sebagai karyawan terbaik misalnya, tapi ketika Bapak Ibu di umur 55 tahun, Anda pasti dipecat oleh perusahaan alias dipensiunkan dan digantikan oleh generasi yang lebih baru lagi. Saya employee misalnya Bapak Ibu sebagai artis yang bisa mengatur waktu kerjanya sendiri. Tapi yang namanya artis ketika sudah tua, ya pasti tidak laku lagi bosnya. Yang namanya dokter ketika sudah tua juga sudah kemampuannya sudah pasti akan digantikan oleh yang generasi yang lebih muda. Ya, jadi satu-satunya cara adalah Bapak Ibu harus menjadi seorang pebisnis, jadi seorang entrepreneur. Jika Anda mendengar kata bisnis, pasti di benak Anda, wah modal dari mana dapatnya? Terus saya tidak punya pengalaman bisnis, saya tidak punya jaringan atau channel, saya tidak punya teman yang banyak untuk berbisnis. Bagaimana cara saya berbisnis? Bisnis ada 3 jenis bos kalian. Yang pertama bisnis konglomerasi namanya, bisnis yang membutuhkan modal yang besar dan butuh pengalaman. Contohnya Bapak Ibu buka supermarket atau buka hotel ya, punya hotel, jadi modalnya besar, pengalaman juga harus banyak dan tidak semua orang bisa. Oke. Kalau Bapak Ibu tidak punya pengalaman yang banyak tapi punya uang saja, ya punya uang yang banyak, Bapak Ibu bisa pilih bisnis franchise namanya. Contohnya Indomaret, ya. Bapak Ibu tidak perlu buka warung sendiri, tinggal beli lisensi dari Indomaret. Bapak Ibu bisa buka Indomaret di Nagegeo, ya. Bapak Ibu misalnya pengen buka McDonald's atau KFC, mumpung di sini belum ada McDonald's ya, saya yakin pasti ramai. Tapi kayaknya enggak ya, hobi warga di sini nggak pernah nyampur. Nah itu ya, kalau misalnya punya uang tapi tidak punya pengalaman, Bapak bisa beli saja bisnisnya. Nah, Pak, bagaimana caranya kalau saya tidak punya uang dan tidak punya pengalaman? Bisa nggak saya menjadi seorang pebisnis? Bisa, karena ada satu bidang lagi yang namanya network marketing. Ya, network marketing. Karena sebuah bisnis, Bapak Ibu membangun aset dengan modal yang sangat kecil dan pengalaman juga Bapak Ibu bisa belajar di dalamnya. Modal kecil, tidak perlu pengalaman dan tidak ada porsi. Ya, dan inilah yang akan kita bahas Bapak sekalian. Karena kalau kita membahas bisnis konglomerasi, saya rasa Bapak Ibu belum siap karena butuh modal dan pengalaman. Kalau saya bahas bisnis franchise, saya rasa uangnya belum ada. Ya, dan di sini kalau saya bahas network marketing, saya rasa Bapak Ibu semua masih cocok dengan ini. Kenapa? Saya juga bisa membuktikan dari bisnis yang tanpa modal, yang modalnya kecil dan tanpa pengalaman, kita bisa sukses di network marketing. Nah, perbandingan dengan cara membangun aset tadi ya, di konglomerasi modalnya besar, tentunya resiko pasti besar karena tidak semua bisnis langsung sukses. Ya, jadi berbisnis
dengan modal besar, misalnya Bapak Ibu buka mall atau supermarket, tidak semua mall langsung untung gitu. Bisa jadi dia 5 tahun pertama harus bakar uang dulu untuk bayar karyawan, tidak profit di awal misalnya, dan itu kebanyakan. 2 tahun pertama pasti rugi sebuah bisnis, dan Bapak Ibu harus berani bakar uang di sana ya. Terus resiko besar, tempat tertentu, waktu tertentu, keahlian spesifik dan biaya operasional pasti besar. Itu bisnis kooperasi. Kalau bisnis franchise, modalnya memang besar dan resiko pasti besar. Karena tidak semua Indomaret, Alfamart dan KFC yang nanti akan Bapak Ibu beli, tidak semua laku. Ya, belum tentu misalnya Bapak Ibu melihat ada teman yang buka Indomaret, beli Indomaret di Bali, laris. Wah, kalau saya beli Indomaret, bukan yang gitu, saya bisa laris di Bali. Kalau perasaan Bapak Ibu beli, ternyata sepi. Dan itu resiko juga sekali. Tidak semua Indomaret itu tergantung pasar-pasar. Nah, kalian ada sistem. Nah, network marketing di sini modalnya kecil, resikonya kecil, tempatnya fleksibel. Bapak Ibu bisa lakukan di mana saja, di rumah bisa, ya, di sawah bisa, di kuburan bisa, ya. Saya di Bali di waktu pacaran kuburan, saya jalan di sini termasuk di atas tanah. Ya, kita di Bali ada upacara ngaben namanya ya, kebakaran mayat. Nah, biasanya kita nunggu 1 jam 2 jam, ya, nunggu mayatnya terbakar gitu kan. Nah, sambil nunggu, biasanya saya kasih dengan fasilitas di dan tanah. Akhirnya join juga Pak. Ya, kita fleksibel dengan gitu. Terus keahliannya ada, Bapak Ibu sudah ada sistem dan biaya operasionalnya kecil sekali. Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan ratusan juta untuk jalankan bisnis ini. Kata-kata tentang bisnis network marketing. Apakah bisnis network marketing itu memiliki potensi yang besar untuk kita, gitu ya? Nah, Bapak Ibu di sini ada dari buku Why We Recommend Network Marketing. Pengarangnya adalah Donald Trump, Presiden Amerika, dan Robert Kiyosaki. Nah, di sini dijelaskan bahwa potensi bisnis network marketing itu sangat besar sekali. Bahkan 20% orang-orang kaya di Amerika berasal dari bisnis network marketing. Majalah marketing di Amerika juga mengatakan seperti itu, ya, banyak referensi dan fakta-fakta. Yang kalau di Indonesia ada majalah Warta Ekonomi. Bapak bisa cek lagi Warta Ekonomi 26 Maret 2001 itu menjelaskan bahwa profesi yang dibayar mahal waktu itu adalah peringkat pertama adalah distributor MLM, distributor network marketing. Ternyata menduduki peringkat pertama di atas entertainer itu berarti artis kalau kalian, ya. Artis kan tidak selamanya dibayar, ketika dia tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi, nggak dibayar, ya. Nah, atau nggak bisa nyanyi lagi, soalnya seram nggak dibayar. Tapi kalau di distributor MLM ini kita membangun asetnya. Ketika Bapak Ibu tidak kerja, atau seperti ini ya, sekarang saya lagi ngisi acara di Navigil. Di waktu yang bersamaan, di Singaraja ada tim saya juga ngisi acara. Di Lombok Timur juga ada tim saya ngisi acara. Bahkan di Singapura juga ada yang komite kerja semua. Padahal fungsi saya ada di Navigil, itulah aset. Walaupun kita tidak ada di dalamnya, bisnis kita jalan sendiri. Ya, tidak terpandi. Agen asuransi ternyata peringkat ketiga loh Bapak Ibu, di bawah artis. Makanya agen-agen asuransi itu bonusnya besar-besar sekali. Ya, dapat komisi besar. Berikutnya konsultan manajemen yang dibawa yang 5 pengacara, headhunter, ya, pengamat ekonomi, broker properti, dokter spesialis, pekerja IT dan seterusnya. Dan dalam acara Mata Najwa juga pernah dibahas dan diurutkan, ternyata distributor MLM juga peringkat pertama, ya, yang menghasilkan penghasilan yang fantastis bos sekalian. Dan ini sudah faktanya, bukan katanya. Aplaus dulu dong untuk MLM. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan ada teman Anda yang jalankan MLM dan gagal gitu ya. Tapi Anda nggak jalankan, Anda hanya percaya sama orang gagal gitu ya. Ketika Anda ditawarkan MLM, Anda beringat lagi sama teman Anda yang gagal MLM. Itu yang membuat Anda negatif bos sekalian. Ya, jadi jangan negatif dulu sebelum Anda nyemplung ke dalamnya. Ya, Anda harus lakukan dulu, masuk ke dalamnya dan Anda rasakan ternyata bisnis ini potensinya luar biasa. Dan semua ini bisnis pasti ada yang sukses, pasti yang gagal ya. Pasti ada bos sekalian. Tapi Bapak Ibu jangan belajar sama orang yang gagal. Karena apa? Bapak Ibu akan diajarkan cara-cara untuk gagal bos sekalian. Belajarlah sama yang sukses supaya apa? Anda bisa jadi orang sukses berikutnya. Ya, jadi Bapak Ibu dengarkan apakah leader Anda yang sudah sukses dan Anda akan menjadi orang-orang yang sukses berikutnya. Ya, aplaus dulu dong untuk Anda semua. Bisnis MLM itu ada banyak bos sekalian. Ya, ada MLM yang jualan produk ada MLM yang jualan jasa juga ada. Kita bukan bisnis MLM, tapi kita perusahaan asuransi yang sistem pemasarannya menggunakan sistem jaringan atau MLM. Bayangkan Bapak Ibu, ranking 3 tadi adalah agen asuransi.
ranking 1 adalah distributor MLM. Bayangkan kita yang ambil ranking 1 dan ranking 3-nya. Ini hasilnya pasti dahsyat. Ya. Kenapa 3MN Coach? Kenapa Bapak Ibu sekarang harus serius jalankan 3MN Coach? Karena yang pertama, kita berbisnis dengan perusahaan yang tepat. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Hersio tadi, perusahaan yang berumur 43 tahun, berdiri sejak tahun 1975, bos sekalian. Ya, jadi perusahaan ini sudah teruji, tidak hanya besar, tapi sudah teruji, sudah melewati beberapa pergantian presiden, beberapa gejolak politik sudah dilewati, sudah melewati krisis moneter tahun 98, karena tidak semua perusahaan besar bisa lewat krisis moneter, dan kita sudah melewatinya dengan mulus, bos sekalian. Apa itu? Dan faktor produk dan jasa juga. Kalau di sini adalah bisnis produk, saya bisa tebak bahwa di sini hanya butuh waktu 5 tahun untuk bertahan, dan setelah itu akan jenuh lagi, misalnya. Kalau produk, karena apa? Sekarang zamannya online. Bapak Ibu bisa tanya ke Mbah Google sekarang, mau beli produk apa ada di sana, ya. Tinggal kirim lewat JNT langsung dapat. Tidak perlu di MLM lagi, misalnya. Nah, ini yang menjadi tantangan bisnis MLM produk. Kenapa bisnis MLM produk itu gampang jenuh? Karena jualan produk gampang, sekarang lewat Google saja, lewat online, Tokopedia, dan lain-lain. Tapi kebetulan bukan bisnis produk, tapi bisnis jasa keuangan, di mana sejarahnya bisnis jasa keuangan ini seperti bank, asuransi, dari tahun ke tahun, sejak Bank Dunia pertama sampai sekarang tidak pernah jenuh yang namanya bisnis keuangan, bos kalian. Kenapa? Semua orang butuh uang, dari dulu sampai sekarang tidak pernah jenuh dan selalu berkembang. Nah, berarti bisnis keuangan kita adalah bisnis yang bukan musiman, dan ini nggak akan pernah jenuh, bos kalian. Ini baru awal, kita belum mulai dengan jumlah sendiri, ya. Ketika 10% dari penduduk Nagekyo sudah bergabung 3MN Coach, 10% itu berapa? Jumlah penduduk Nagekyo berapa? 98.000, 100.000, ya. Berarti 10%-nya kita butuh 10.000 nasabah, ya, 10.000, bos kalian. Itu baru kita bisa membuat sebuah tren di daerah ini. Di Bali saja belum ada 10%, kita baru 3%, ya. Apalagi ini berarti kabar baiknya Anda sebagai pionir di bisnis ini, Anda sebagai market leader-nya, bos kalian. Nah, marketing plan itu tadi masalah waktu, ya. Anda market leader. Marketing plan kita sangat simpel. Bapak Ibu tidak perlu harus rekrut yang banyak. Misalnya Bapak Ibu rekrut 3, gitu ya, untuk dapat bonus. Tapi kalau Bapak Ibu bisa rekrut banyak, bonusnya pasti sangat maksimal sekali. Ya, misalnya orang bisa rekrut, dia ditaruh orang di bawahnya sebagai dolen dan satu jalur jalan yang berdebat. Dari satu jalur saja Bapak Ibu sudah bisa dapat bonus yang namanya bonus persistensi. Ya, itu bonus di bulan ke-13. Kalau 2 jalur saja jalan bisa nggak? Bisa dapat bonus, ya. Ada bonus level dan bonus yang lain. Apalagi 3 jalur, bonusnya bisa maksimal. Jadi ini marketing plan sangat mudah sekali, dan Bapak Ibu bisa dapatkan bonus sampai kedalaman level unlimited. Ini yang tidak dimiliki oleh marketing plan bisnis asuransi dan MLM yang lain. Kalau bisnis asuransi, Bapak Ibu ketemu peringkat yang sama. Misalnya Bapak Ibu peringkat manajer, downline-nya ini peringkatnya manajer juga, ya, sama peringkatnya. Bapak Ibu tidak akan bisa dapatkan bonus dari downline yang peringkatnya sama. Jadi keperingkatnya, ya. Itu juga di MLM lain. Atau ada satu produk dan yang lain. Tapi di sini saya lihat, Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu disalib tingkatnya oleh downline-nya, ya, Anda tetap bisa dapatkan bonus dari konsep itu. Itu berdasarkan di marketing plan dari bisnis ini. Ya, aplaus dulu untuk 3MN Coach. Siapa kita?